Anak dengan gangguan kebutuhan fisik khusus. Pokok bahasan: gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, cerebral palsy, anak dengan sakit kronis. Pertama, gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan adalah penurunan kemampuan untuk melihat pada tingkat yang menyebabkan masalah yang memerlukan suatu alat, seperti kacamata. Jenis-jenis gangguan penglihatan: buta warna, rabun jauh atau miopia, rabun dekat atau hiperopia, presbiopia, astigmatisme atau silinder, glaukoma, degenerasi makula, retinopati diabetikum, katarak, flutter, dan mata kering. Buta warna. Buta warna merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat spektrum warna tertentu. Buta warna sebagian adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat spektrum warna merah dan atau hijau. Rabun jauh atau miopia. Saat Anda menderita rabun jauh atau miopia, maka segala sesuatu yang berada pada jarak tertentu atau jauh akan terlihat kabur. Penyebab dari miopia biasanya adalah karena bola mata terlalu panjang atau bentuk kornea yang abnormal atau akibat adanya kelainan pada lensa mata. Rabun dekat atau hiperopia. Rabun dekat seringkali terjadi karena bentuk bola mata terlalu pendek. Hal ini menyebabkan titik fokus jatuh di belakang retina, bukan pada retina. Pada kasus yang berat, penderita juga dapat mengalami kesulitan melihat benda atau objek yang terletak cukup jauh. Presbiopia. Kesulitan membaca tulisan merupakan salah satu tanda penuaan. Keadaan ini disebut dengan presbiopia, artinya mata tua dalam bahasa Yunani. Presbiopia terjadi karena lensa mata menjadi kurang fleksibel dan tidak dapat mengubah bentuknya untuk memfokuskan penglihatan pada benda yang berjarak dekat. Astigmatisme atau silinder. Astigmatisme atau silinder pada salah satu atau kedua bola mata. Maka pandangan Anda pada jarak berapapun biasanya terganggu. Keadaan ini terjadi saat kornea memiliki bentuk yang tidak normal. Akibatnya, terbentuk banyak titik fokus yang jatuh pada berbagai tempat pada retina. Glaukoma. Glaukoma dapat membuat Anda kehilangan penglihatan Anda dengan merusak saraf optik di dalam mata Anda. Penderita mungkin tidak akan mengalami gejala apapun. Gejala awal yang biasa ditemukan adalah hilangnya lapang pandang sebagian. Awalnya lapang pandang samping, yang kemudian akan diikuti oleh hilangnya lapang pandang pusat. Degenerasi makula. Degenerasi makula terkait usia akan merusak dan menghancurkan penglihatan pusat, yang akan membuat Anda sulit untuk membaca atau mengemudi kendaraan bermotor. Gejala yang dapat ditemukan adalah lapang pandang pusat tampak hitam atau garis lurus tampak bergelombang. Retinopati diabetikum. Diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sebagian dan berujung pada kebutaan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah kecil di dalam retina. Katarak. Katarak akan membuat penglihatan Anda menjadi kabur secara perlahan, yang akan membuat Anda sulit membaca, mengemudi, dan melihat di malam hari. Retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa merupakan suatu gangguan mata yang dapat diturunkan dari orang tua. Gangguan ini biasanya bermula dari gangguan penglihatan di malam hari. Mata kering. Air mata berfungsi untuk melumasi mata Anda. Oleh karena itu, jika aliran air mata berkurang, misalnya akibat udara kering, penuaan, atau gangguan kesehatan lainnya, maka mata Anda dapat terasa nyeri dan teriritasi. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah istilah untuk semua kondisi atau penyakit yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada proses mendengar. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari paparan suara bising dalam jangka panjang hingga gangguan pada sistem saraf pendengaran. Gangguan pendengaran konduktif. Tuli konduktif adalah kondisi ketika suara tidak bisa masuk ke telinga bagian dalam karena adanya masalah pada bagian-bagian telinga. Gangguan pendengaran ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari sumbatan kotoran telinga,
infeksi, hingga tumor di dalam telinga. Penderita tuli konduktif akan kesulitan mendengar suara pelan. Sedangkan, suara yang lebih nyaring mungkin akan terdengar pelan. Gangguan pendengaran ini paling sering terjadi pada anak-anak yang memiliki infeksi telinga berulang atau sering memasukkan benda asing ke dalam saluran telinganya. Terjadinya tuli konduktif bisa disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, adanya cairan di telinga bagian tengah ketika pilek atau alergi, infeksi telinga tengah atau otitis media, dan infeksi pada saluran telinga atau otitis eksterna. Infeksi saluran eustachius yang menghubungkan antara telinga tengah dan hidung. Tumor yang menghalangi telinga bagian tengah dan luar. Kotoran telinga yang menghambat saluran telinga. Kelainan bentuk telinga akibat cacat bawaan lahir, cedera, atau operasi pada telinga. Otosklerosis. Cara mencegah gangguan pendengaran. Hindari mendengarkan televisi, radio, atau musik dengan volume yang terlalu keras. Gunakan pelindung telinga seperti earmuffs atau earplug untuk meminimalkan suara yang terlalu keras. Hindari memasukkan jari atau benda-benda seperti cotton buds, kapas, kain, dan tisu ke dalam telinga. Lakukan pemeriksaan pendengaran secara rutin setidaknya 1 atau 2 tahun sekali. Terutama jika Anda seorang musisi atau bekerja di lingkungan yang bising. Penanganan tuli konduktif, pembersihan kotoran telinga, pemasangan alat bantu dengar, pemasangan implan koklea, gangguan pendengaran sensorineural. Gangguan pendengaran sensorineural terjadi akibat kerusakan di telinga bagian dalam dan gangguan pada jalur saraf antara telinga bagian dalam dan otak. Penyebab gangguan pendengaran sensorineural. Penyakit tertentu, seperti penyakit menir. Penggunaan obat yang bisa menimbulkan efek samping pada telinga ototoksik seperti antibiotik aminoglikosida, obat kemoterapi, aspirin dosis tinggi, dan loop diuretik. Kondisi genetik tertentu yang diturunkan di dalam keluarga. Gangguan pembentukan telinga bagian dalam. Proses penuaan yang disebut juga sebagai presbikusis. Cedera di kepala. Paparan suara keras yang berlangsung dalam jangka panjang, misalnya karena bekerja di pabrik dengan kebisingan tinggi. Gangguan pendengaran campuran. Gangguan pendengaran campuran terjadi ketika gangguan pendengaran konduktif terjadi bersamaan dengan gangguan pendengaran sensorineural. Kondisi ini dapat menjadi tanda adanya kerusakan di telinga bagian luar, tengah, dan bagian dalam atau jalur saraf ke otak. Selanjutnya adalah cerebral palsy. Cerebral, kedua belahan otak atau hemisfere. Palsy berbagai macam penyakit yang mengenai pusat pengendalian pergerakan tubuh. Cerebral palsy atau CP, penyakit di mana terjadi perkembangan yang salah atau kerusakan pada area motorik otak yang akan mengganggu kemampuan otak untuk mengontrol pergerakan dan postur secara akurat. Gejala cerebral palsy pada anak. Gangguan tumbuh kembang. Terdapat bagian tubuh yang kaku. Bayi hanya menggunakan satu sisi tubuh saja dalam beraktivitas, misalnya saat merangkak, ia menopang tubuhnya hanya dengan tangan dan kaki kanan saja. Gangguan pada penglihatan atau pendengaran. Tidak bisa bicara atau terlambat bicara. Kurang merespons terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Kejang. Penyebab cerebral palsy. Cerebral palsy atau yang disebut lumpuh otak disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak. Kondisi tersebut umumnya berlangsung pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Genetik. Masalah kelahiran prematur. Tidak cukup darah, oksigen, atau nutrisi lain sebelum atau selama kelahiran. Cedera kepala yang serius, dan infeksi serius yang dapat memengaruhi otak seperti meningitis. Penyakit lain yang berhubungan cerebral palsy. Gangguan mental. Kejang dan epilepsia. Gangguan pertumbuhan. Gangguan penglihatan dan pendengaran. Dan sensasi dan persepsi abnormal. Anak dengan sakit kronis.
Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakit berlangsung lama sampai bertahun-tahun, bertambah berat, menetap, dan sering kambuh. Purwaningsih dan Karbina, tahun 2009, penyakit kronis merupakan penyakit yang sudah berlangsung lama dan bisa menyebabkan kematian. Contoh penyakit kronis: GGK, diabetes mellitus, TBC, CA, gagal jantung dan hipertensi, dan penyakit artritis AIDS. Ciri penyakit kronis: progresif, penyakit kronik yang semakin lama semakin bertambah parah. Contoh penyakit jantung. Menetap: setelah seseorang terserang penyakit, maka penyakit tersebut akan menetap pada individu. Contoh penyakit diabetes mellitus. Kambuh: penyakit kronik yang dapat hilang timbul sewaktu-waktu dengan kondisi yang sama atau berbeda. Contoh penyakit artritis cacat tidak sama dengan penyakit kronis X. Amputasi karena kecelakaan. Thank you for watching.